Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulaikan pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baik, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, Ibu hendak mengabsen anak Ibu semuanya ya. Oke, Ibu berharap semuanya anak Ibu berada di depan handphonenya untuk menyaksikan video pembelajaran kali ini ya. Dan absennya boleh ditulis di grup WhatsApp yang telah Ibu berikan. Baik, selanjutnya kita akan mempelajari yaitu pelajaran pecahan. Sebelumnya kita yaitu belajar tentang kali dan pembagian. Sekarang kita belajar tentang pecahan. Dan pecahan yang kita pelajari pada hari ini yaitu bilangan pecahan, yang kedua yaitu bentuk pecahan, yang ketiga yaitu taksiran, dan yang keempat aplikasi pecahan dalam kehidupan sehari-hari ya nak. Baik, tujuan pembelajaran kita pada hari ini supaya anak ibu dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, dan supaya melatih ketelitian, supaya cermat dan tidak ceroboh dalam melaksanakan segala aktivitas yang berkaitan dengan pecahan ini ya. Dan anak ibu dapat melatih berpikir yang sistematis dan mudah dipahami, sehingga anak ibu dapat menyelesaikan persoalan itu dengan mudah. Baik, kita sekarang belajar tentang pecahan. Yang pertama yaitu bilangan pecahan, yang kedua yaitu bentuk pecahan, dan ketiga yaitu taksira, dan keempat aplikasi pecahan. Nah, lihat di sini ya. Bilangan pecahan, yang pertama ada gambar buku, 2 berwarna kuning dan 8 berwarna coklat. Dan gambar yang kedua merupakan gambar tongkat cat yang memiliki 2 warna, yaitu warna merah dan juga warna putih. Dan yang ketiga yaitu potongan buah apel yang menjadi beberapa bagian yang sama. Nah, anak ibu dapat mengamati gambar tersebut ya dengan cermat dan teliti. Pada gambar pertama yaitu berapa jumlah buku yang berwarna kuning dari jumlah semua buku. Gambar yang kedua, berapa warna tongkat yang dicat berwarna merah. Dan yang ketiga, berapa sisa buah apel yang belum dimakan. Dari ketiga soal tersebut, pertanyaan tersebut dapat dijawab dengan pecahan. Bilangan pecahan merupakan bilangan pecahan yang digunakan untuk menunjukkan 2 bilangan yang berbeda. Lalu anak ibu pasti muncul pertanyaan nih, bagaimana sih cara kita menulis bilangan pecahan tersebut? Nah, sebelum ibu jawab, mari kita kenalan dulu dengan bilangan pecahan. Baik, bilangan pecahan adalah bilangan yang dinyatakan dengan A per B. Ya anak ibu ulangi sekali lagi. Bilangan pecahan adalah bilangan yang dinyatakan dengan A per B. A dan B itu merupakan bilangan bulat, sedangkan dan B-nya itu tidak boleh 0. Jadi harus sama-sama bilangan bulat ya. Nah, A itu merupakan pembilang dan B itu merupakan penyebut. Kita jawab pertanyaan tadi ya. Baik, pada gambar pertama yaitu ada buku kuning dan juga 8 buku berwarna coklat. Buku kuning memiliki 2 warna dan warna coklat memiliki 8 warna. Jadi total semua buku yang ada yaitu 10. Jadi pecahan untuk bagian dari buku kuning dari seluruh jumlah buku yaitu 2 dari 10. Maka pernyataan yang tepat pada bilangan pecahannya tersebut yaitu 2/10.
Nah, pada gambar yang kedua yaitu gambar tongkat. Warna cat pada tongkat yang berbeda. Bagian yang pertama yaitu merah. Bagian yang kedua yaitu putih. Jadi, total bagian pada tongkat tersebut yaitu 1 ditambah 1 sama dengan 2. Maka pecahan untuk menyatakan bagian dari warna merah dari warna yang ada pada tongkat itu yaitu 1/2. Nah, anak-anak ibu dapat memahaminya ya. Jadi kita akan masuk ke soal yang ketiga yaitu pada bagian gambar apel. Nah, sebuah apel yang dipotong menjadi 4 buah sama besar, jika satu bagian buah sudah dimakan, maka sisa bagian yang belum dimakan itu berapa? Jadi total bagiannya yaitu 1 ditambah 3 sama dengan 4. Jadi pecahan untuk menyatakan sisa buah apel yang belum dimakan adalah 3 dari 4 potongan apel. Maka pecahan yang dapat kita tulis yaitu 3/4. Anak-anak ibu akan memberitahu nih, ada yang menarik dari 3 bagian pecahan yang kita pelajari tadi, yaitu pada bagian pertama merupakan pecahan dari nilai keseluruhan. Bagian gambar yang kedua yaitu diartikan sebagai unit. Dan bagian gambar yang ketiga yaitu diartikan sebagai bagian-bagian dari unit. Nah, selanjutnya kita akan melihat gambar berikut ini. Nah, gambar ini ada bagian A dan juga ada bagian B ya. Bagian A seperti ini dan bagian B seperti ini. Jadi bagian A itu merupakan 4/6 karena 4 dari jumlah yang diarsir dan 6 dari seluruh bagiannya. Dan gambar yang kedua yaitu 3/8. Bagaimana dapatnya 3/8? Yaitu dari 3 dari jumlah kotak yang diarsir dan 8 dari kotak seluruhnya. Dan selanjutnya yaitu anak ibu harus bisa nih menentukan pembilang dan penyebut. Lihat ya gambar di sebelah ini. Nah, mana yang pembilang dan mana yang penyebut? Di sini ibu akan mengajari anak-anak ibu. Oke, anak ibu perhatikan semua tetap berada di depan handphonenya untuk menyaksikan video pembelajaran kali ini ya. Nah, sekarang ini ada bagian A, B, dan C. Di sini ada bagian A 3/8. Mana yang pembilang dan mana yang penyebut? Nah, ibu akan menjawabnya. 3 ini merupakan pembilang dan 8 merupakan penyebut. Bagian yang kedua yaitu B 1/4. 1 ini merupakan pembilang dan 4 merupakan penyebut. Dan bagian C yaitu 5/6. 5 ini merupakan pembilang dan 6 ialah penyebut. Nah, anak-anak ibu pasti paham kan pada video pembelajaran kali ini yang merupakan dapat menentukan pembilang dan penyebut. Baik, selanjutnya di sini ibu akan memberikan soal cerita, yaitu kita dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya yang pertama soalnya yaitu Tina memiliki 1 batang coklat. Dia ingin membagikan kepada seluruh temannya yang berjumlah 5 orang. Nah, pertanyaannya, berapa bagian coklat yang diperoleh masing-masing oleh temannya Tina? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita bayangkan 1 batang coklat kita potong menjadi 5 bagian. Dan masing-masing teman kita, si Tina, diberi 1 bagian. Nah, coba lihat gambar di samping ini, yaitu merupakan gambar kotak coklat. Kemudian kita arsir 1,
Nah, dan masing-masing 5 sahabatnya kita beri satu bagian. Dan pecahan untuk menyatakan satu bagian yang sudah kita potong dari seluruh bagian itu sama dengan 1/5. Nah, jadi masing-masing coklat yang diperoleh oleh sahabat Sitina adalah 1/5. Nah, kesimpulannya pada pembelajaran kita kali ini adalah bilangan pecahan dapat diartikan sebagai sebuah bilangan yang memiliki pembilang dan juga penyebut. Pada bentuk bilangan ini, pembilang dibaca terlebih dahulu, kemudian disusul oleh penyebut. Atau apabila ada bilangan pecahan yang memiliki nilai sama ataupun tetap ketika pembilang dan penyebut dikalikan atau dibagi dengan sebuah bilangan yang bukan 0, maka bilangan pecahan tersebut disebut dengan pecahan senilai. Nah, bagaimana anak-anak ibu sekarang pelajaran kita, seneng kan? Apalagi di video pembelajaran kali ini kita melihat lebih. Nah, bagaimana anak-anak ibu? Tentu senang pelajaran kali ini tidak terlalu sulit dan tidak terlalu memberatkan anak ibu ya, karena pembelajaran ini sangat mudah sekali dipahami dan juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, selanjutnya yaitu ibu akan memberi tugas kalian melalui WhatsApp group. Nah, di situ ibu akan memberikan 2 soal. Nanti ibu akan berikan soalnya, kemudian dikumpul minggu depan. Tidak ada boleh yang terlambat ya untuk mengumpulkannya ibu, karena ibu memberikan waktu yang cukup lama yaitu seminggu. Dan selanjutnya untuk pembelajaran selanjutnya kita akan mempelajari yaitu bangun ruang. Nah, sebelum kita menutup pelajaran kali ini, marilah kita membaca hamdalah. Alhamdulillah. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.